Is it hot? Kind of ya. Oke. So, di setelah yang pink teman-teman, kita mau ngelengkapin widget yang sudah ada. Jadi setelah yang pink kita enter, kita mau membuat sebuah widget-widget yang tadi ya, build icon container dan lain sebagainya. Kita lengkapin jadi widget, kemudian namanya adalah tadi ya, build icon container. Dia punya dua parameter. Yang pertama dia icon data, icon, then color. Nah, sip. Dan kurung awal karena dia adalah sebuah function. Kemudian return di sini container, padding, body, udah. Kok padding body nggak fokus karena ada makanan di sebelahnya. Padding, add insets all, nilainya 16 ya, nilainya 16. Kemudian baru ada decoration, body, colors dot white. Oke, kemudian shape, box shape dot circle. Oke, kemudian box shadow. Ini untuk icon container ya, dia ada shadownya. Box shadow dia list ya, sebuah list. Oke, kemudian box shadow lagi, kita tentuin colornya kan beda-beda setiap state ya nggak, ada yang orange, ada yang biru, ada yang hijau. Jadi color, kemudian dia dot with values alpha 16 0,3 sorry 0,3. Kemudian blur radius, ada blurnya juga, blur radius dia 10. Terakhir ada spread radius dia 2. Oke, udah ya. Oke, kemudian terakhir untuk iconing. Jadi setelah yang box decoration nih, kalian kasih koma di enter, kita kasih child, panggil icon ya, icon. Nah, kok yang ini, yang kelas, icon kelas. Nah, ini ya, icon, kemudian size-nya 48. Kemudian terakhir color-nya color. Jadi dia setiap state punya definisi icon, size dan juga color sendiri. Udah. Kemudian build time details. Jadi di sini ya setelah yang pink di enter, widget namanya private ya, build time details. Nah, build item apa time? Yang di kita item. Typo kayaknya. Coba item isinya apa? Build item ini ya, yang ini ya. Oke, hash check in dia nyimpan apa aja coba kalau di kita? Check in dia nyimpan data timestampnya ya nggak? Timestamp. Jadi di sini typo, harusnya time, malah item ya. Nah, build time details. Di sini juga sama. Smell asma. Yes. Build time details. Kemudian dia punya satu parameter aja yaitu color. Kemudian kurung kurawal. Kemudian return container. Paddingnya add insets all 16. Decoration, body, colors dot whites, bora, circular 12.
And then after box decoration, closing tag, we enter once. We call child and then column. Done. Children. The first is time row. Nah, ini kelas yang harus kita buat juga ya. Time row. Oke. Jadi kita harus membuat ini, nanti akan kita buat di bawah. Jadi kita tambahin aja, kita siapkan aja dulu. Oke. Seperti ini. Yep. Yes. Karena dia kelas private. Nanti dia akan punya beberapa. Ya. Jadi ada 2. Oke. Untuk memperjelas setelah yang kuning, ini kan dia akan punya beberapa parameter ya. Dia kalau misalkan nggak dibikin, dia nggak bakal bisa otomatis. Jadi setelah yang kuning nemu. Oke. Di sini kita bikin sebuah data class untuk menyimpan parameter. Namanya adalah yang tadi, time row ya. Dia inherit dari stateless widget. Kalau kayak gitu kenapa nggak stateless aja, Miss? Ya udah. Set. Suka dikerjain ya Miss dia nih. Ya. Oke. STL. Namanya apa tadi? Oke. Time row. Oke, sudah ya. Kemudian di sini kita buat beberapa parameter. Final, icon data, icon. Kedua, final, string, label. The third, final, string, value. The last, final, color. Nice one. The red one, we just simply press control period and comment period in here, and then we choose at final initializing formal parameters. Done? All of required. Make sure all of required. Required this icon, required label, required value, and required color. Done? Okay. Sip. And then in this widget build, yeah, placeholder we change with row. Okay. Children, container, we add padding here with the value is at insets all. The value is 8. And then decoration we add body for box decoration. Then the first parameter we call is color, and then the color dot wifa alpha 0.1 for border radius circular 8. Then after box decoration, simply press enter, and then we add child for icon, and then icon, and then color we take from color, and then the last is size is 20 for the icon. Then after container, simply add comma and then enter once, size box, yeah, and then width is 12. Then expand it buat membuat widget kita itu mengisi kekosongan yang ada di layar. Expanded, ini untuk teksnya ya, child text, and then label for the string, label for the string, and then for styling for the text is Tessie, yeah, we get Fossy here 14, and then the color is gray, gray with, yeah, colors gray. Okay, like this. Done. After I expand it, add comma and then enter, and then we add the value for the text, yeah, and then value, and then style Tessie, yeah,
The first is Fosi 16. Foe bold. The last color we take from color. Ini untuk text value-nya kira-kira di check in atau check out atau apa gitu ya. Makanya kita colornya itu nggak dikasih tahu langsung gitu. Colornya apa gitu. Udah? Oke, kita pindah ke time row yang tadi, yang di atas tadi. Kita udah siapin kelasnya ya, yang akan kita panggil. Time row udah? Nah, dia akan minta beberapa parameter. Kita kasih yang pertama icon ya. Icons ini untuk login ya. Jadi kan Nashiro boleh pinjam itunya lagi nggak? Kabel data. Ini ya. Ini chargeran HP. Oke. HP-nya Ipong. Oke. Ini mestinya mau nampilin dulu ya. Biar kalian tuh ada bayangan untuk yang mana gitu. Hai. Oke, kaget. Oke. Ini ya. Oke. Jadi kalian perhatiin kalau misalkan dia ada statusnya nih kayak ada icon masuk ya nggak, login nggak. Terus ini icon logout, terus ada check in check out. Nah, kita tadi bikin yang ini. Nah, sekarang kita mau time row-nya. Jadi di sini kan ada time row ya nggak? Dia ada timestamp-nya, makanya kita panggil. Kita buat di sini icons. Pertama untuk yang check in dulu. Yang check in berarti dia login rounded. Login round. Ya, di sini ya. Icons login underscore rounded. Sudah? Login rounded sudah? Oke, kemudian labelnya untuk yang pertama adalah check. Nih, labelnya apa ini? Check in. Oke, untuk label kita kasih label langsung string aja. Check in. Oke, kemudian setelah itu kita punya value-nya, value dari timestamp. Kita ambil dari date format. Ini ya, date format. Kemudian kita ngambilnya itu jam dan juga menit. Terus AM, ya nggak? Nah, jadi kita manggilnya seperti ini. HH for hour, and then MM for minutes, and then for AM PM A. Berarti kalau kalian mau PM berarti dia P, gitu ya. AM berarti AM itu 24 jam, kalau PM 12 jam. Oke, kemudian formatnya. Format ya. Kita masukin ke today record, dia harus ada datanya, makanya kita kasih bank operator. Kemudian check in time. Colornya color. Dah. Ini untuk yang bagian check in ya, untuk timestamp check in. Sekarang kita bikin lagi satu buat yang check out. Oke, kalau misalkan check outnya nggak ada, artinya dia nggak check out dalam hari itu, berarti kita tampilkan nol. Jadi di setelah time row ini kita bikin kondisi dulu satu ya, di enter. If kondisinya adalah kalau misalkan today record yang harusnya dia nggak kosong ya, kemudian check out time dia tidak sama dengan nol, kita akan ngambil semua datanya, tak 1 2 3, dilisin kayak gitu. Dah. Kita kasih jarak dulu. Size box height karena dia kolom, nilainya adalah 12. Di enter. Kemudian kita masukin time yang check out ya. Time row. Nah, dia minta beberapa nih ya. Tadi icon, label dan lain sebagainya, sama kayak yang check in, cuma bedanya ini untuk yang check out gitu ya. Oke, di enter. Kayak gini, time row. Iconnya adalah icons dot logout rounded. Kemudian untuk labelnya berarti check out. Kemudian value-nya adalah date format. Kita ngambil kayak tadi sama HHMM, terus AM, HHMM, dia formatnya AM. Kemudian formatnya kalau misalkan dia ada datanya, kita masukin ke today record, dia nggak boleh kosong, makanya pakai bank operator. Kemudian check out time.
blank karena dia nggak boleh kosong. Sudah ya. Oke, sekarang terakhir kita untuk fotonya ya. Jadi setelah yang pink ini ya, setelah yang pink di sini enter 2 kali, udah. Kita bikin widget in structure namanya private build photo row. Dia nggak punya parameter apapun, langsung aja bikin return padding. Dia akan minta nilai paddingnya di sana, padding, kemudian add insets only, mana insets only, ini add insets only top, jadi yang atas aja dia 16 untuk paddingnya. Kemudian child row, kira-kira ada yang tahu ini buat yang mana? Kenapa dia foto row? Untuk nampilin foto 2 begini, lihat ya nggak? Oke, jadi dia ngapain ngasih paddingnya cuma yang di atas ya, untuk ngasih padding untuk yang bagian atasnya aja. Jadi dia kenapa row? Karena untuk menampilkan perbandingan antara foto check in dan check out. Nah, ini semua akan tampil ketika work complete, ya enggak? Kalau dia baru check in dia kan cuma 1 doang yang muncul. Kalau dia udah check out dia 2 yang muncul. Makanya kita sejajarkan sebagai row, dah. Kemudian kita panggil dalam row sini children 4 children, kemudian if, gak usah pakai else. Gak ada juga ya dia. Oke, if kalau misalkan today record ya, kemudian dia ada check in photopad, ada check in photopadnya ya, dia nggak null, tidak sama dengan null, artinya check in photopadnya ada. Di enter, kemudian tap sekali, tek, udah, dia akan ngebuat 1 widget ya, kita bungkus sebagai expanded. Nah, dalam expanded di sini kita manggil child. Nah, udah. Kita panggil photo viewer. Dia akan minta photo key sama label. Photo viewer pertama photo key. Ya, dia dari today record, nggak boleh kosong, pakai bank. Kemudian kita ngambil dari check-in photo path. Untuk labelnya dia untuk check-in ya. Jadi di bawah ini dia punya label check-in ya nggak? Nah, kita tulis check strip in kayak gini. Udah. Oke, kemudian setelah expanded kita akan bikin 1 kondisi lagi gitu kan. Silakan dihapus kali, tek. Udah. If kondisinya adalah kalau misalkan today record tidak sama dengan ini ya, tidak. Kemudian check in photo path. Ini kita bikin kondisi kalau misalkan si user itu check in tapi nggak ngambil foto, kan bisa kan bisa ada pilihannya ya nggak? Nggak fokus karena ada makan dulu deh sekali. Dah. Kalau misalkan check in photo path tidak sama dengan nul, dan today record untuk check out photopath-nya juga tidak sama dengan nul. Berarti artinya apa? Check in photopath ada isinya, check out photopath juga ada isinya. Dan today record kemudian check out photopath tidak sama dengan nul, artinya semua ada isinya. Emang di enter tuh. Jadi kondisinya 2, kalau check in punya ada isinya atau check out punya isinya juga. Udah? Oke, enter. Di tab sekali, tab, udah. Panggil size box. Karena dia row jadi dia width. Nilainya ya 8. Udah. Dihapus sekali. If terakhir.
Tip terakhir adalah today record, kemudian check out photo path tidak sama dengan null, artinya dia benar-benar punya foto. Enter, di tab sekali, tok, kita panggil expanded. Oke, dia manggil child. Di sini kita panggil child, tadi kita panggil foto viewer, dia minta foto key sama label kayak tadi sama banget. Di sini bedanya kita manggilnya yang checkout foto path ya. Pertama foto key, di sini ngambil dari today record ya seperti ini, kemudian checkout foto path, untuk labelnya checkout. Sip, udah selesai. Masih merah, boleh banget. Time row yang mana? Oh iya bener, ketinggalan dong. Udah sip. Ada yang merah nih, kita cari merahnya di mana. .io nggak penting. Kalau ada .io kayak gini dihapus aja teman-teman. Kita cari yang merah itu di sebelah mana. Oh ini ketinggalan ya. Sip. Udah. Sampai sini ada yang error dulu. Coba apa errornya? Oh ke atas. Iya. Yang mana? Ke atas Hmm? Oh ya, bisa izin makan ya. Yang mana? Turun apa naik? Naik. Oh naik lagi. Naik lagi. Oh. Ini foto sukanya. Oh. Punya saya udah. Punya saya udah. Siapa tadi yang mau lagi? Time row. Naila yang time row. Di bawah. Ini. Please time row po. Just only at time details. Nih. Bawah. Lagi. Ini. Udah. Hmm? Mana? Udah. 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 Udah.
Ya, nyala tuh. Start dulu 5 menit. Silakan nge-solving error-error. Coba yang error-error sini Miss Tia lihat. Yang error-error coba Miss Tia lihat. Yang error-error. My right side, hello, my right side. Is there any error? No. No. Raisa have. Still try to fix. Yes. Okay. My left. There's not. Oke, sip. My left. My left enggak tuh? Dikit lagi kelar nih. Ya, sini. Ya. Required. Yes. Oh iya. Hey, what? Just from here, I mean. No, it's prepare your money so they more be faster, yeah. Thank you. Oh, jadi duit. Where's my book? Asya. Oh. Ya, I forgot to because our check out time kan dia nullable ya. This nullable. So nullable itu it means bisa ada bisa enggak. Nah, in here dia harus ada kalau mau nampilin foto. Jadi kita harus nambahin bank. Bank itu dia maksain harus ada gitu. Okay. Just that. Okay, thank you, Miss. Anytime. Be careful. I won, but you cannot see. Yeah. Because my wallet is so. Yeah. Ya. Biar nggak ketahuan kan kalau ntar pas dibuka yang di atas berarti punya Miss Tia gitu ya. Yes. Thank you ya. Thank you, Miss. Ya. See you guys. Assalamualaikum. Salam.
Yes, continue. Continue. Our attendance card is done. Jadi kita record dulu ke JIT kita. Ya. Git add. Commit. Message-nya adalah creating attendance card widget. Git push. Main. Creating apa tadi? Oh ya, creating attendance card widget. ZSH. Kira-kira selain ZSH ada tahu lagi gak selain itu? Apa? Ya, emang koneng berarti ada yang ini. Di bagian key-nya tadi super key di sini. Tadi dia ada kuning. Nggak apa-apa. Kalau mau dicari boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Kuning cuma warning. Apa tadi ZSH? Jadi ZSH itu adalah salah satu tipe terminal dan nggak semuanya komen bisa kita jalanin di ZSH. Kalau misalkan Mac OS itu ZSH ya defaultnya untuk terminal type-nya. Kalau misalkan Windows biasanya dia PowerShell atau CMDLET gitu ya, itu Windows. Biasanya kayak CMDLET atau PowerShell itu Windows tuh default terminal type-nya. Ada lagi satu lagi itu terminalnya apa? Bash, bener. Ada Bash. Jadi banyak banget nih kalau misalkan kita drop down kita ditawarin banyak. Ya enggak? Ada apa aja di sini? Ada Bash, ZSH, kemudian JavaScript, Split bukan ya. Di sini berarti 3 doang, Bash, ZSH sama JavaScript debug terminal. Jadi di sini dia nawarin beberapa tipe terminal gitu karena dia available di macOS. Kalau di Windows apa? Kalau di drop down. Command prompt CMDLET. Nah, itu ada di sana di Windows ya, tapi di macOS gak ada tuh. Jadi ZSH itu tipe dari terminalnya dan gak semua, misalkan di Windows nih kita bisa ngejalanin nih kayak misalkan kita mau clear. Kalau di macOS dia clear karena dia ZSH itu clear ya kalau mau ngapus terminal. Tapi kalau di Windows itu CLS. Coba aja kalau kalian, kalau misalnya di sini jalan CLS pasti dia nggak mau, ya kan? Tapi kalau di Windows CLS dia pasti mau. Ya gak? Nah, kalau di sini kalau CLS itu clear. Nah, itu ada perbedaan dari tipikal terminal masing-masing. Dia punya keunikannya masing-masing gitu deh. Sama aja buat ngejalanin prom. Makanya ada salah satu ini ya. Jadi makanya kenapa terminal kita itu sebenarnya hanya boleh diakses sama developer harusnya. Karena apa? Karena ada satu tipe atau satu jenis hacking ya, namanya CNC, Command and Control. Jadi si hacker itu dia masuk ke terminal kita. Kalau dia udah bisa berhasil masuk ke terminal, dia bisa melakukan apapun. Dia bisa ganti environment variables, dia bisa ganti user adminnya dan lain sebagainya. Makanya ada salah satu tipe hacking CNC atau Command and Control. Kalau udah masuk bahaya. Karena laptop kita bisa dikontrolling via background dari terminal doang tuh. Serem ya? Oke. Itu untuk attendance card. Sudah ya. Jadi kita udah punya berapa widget untuk yang home? Apa aja coba? Oke. Sekarang kita siap untuk mengubah home screen-nya. Yeay. Jadi kita buka home screen-nya. Sudah? Sudah? Sip, kita di sini stateful ya. Kenapa stateful ya? Karena di home screen banyak banget perubahan state ya nggak? Jadi kita stateful. Sip. Scroll ke bawah. Sebelum override, di sini kita akan membuat sebuah variabel atau parameter ya. Jadi di sini ya, di sini ya, jangan salah. Di line 10 itu di enter 2 kali.
Udah? Pertama kita harus ngenalin dulu si Firebase-nya. Ya. Yang boleh masuk home itu cuman user yang terautentikasi, ya nggak? Jadi final out services, kemudian kita berikan namanya out services, ya. Out services. Ini untuk memastikan bahwasannya user yang mengakses home screen itu yang sudah benar-benar terdaftar. Untuk yang kedua, kita kasih tahu kalau kita tuh nanti di home screen ada pengambilan attendance record. Yang mana itu nanti kesimpannya di Firestore. Jadi kita panggil Firestore service. Nama variabel adalah Firestore service. Firestore service. Yang ketiga, kita juga ngasih tahu, oh kita juga punya database real time gitu kan, untuk ngambil preview dari check in check outnya gitu kan. Jadi kita kenalin juga si storage. Jadi storage services underscore storage services storage services. Terakhir kita ngasih tahu kalau misalkan nanti kita akan nge-record attendance record. Attendance ngomong ya. Oh ini. Attendance record no label. Namanya private today record. Terakhir bool is loading untuk loading indikator. Sama dengan false. Kan gak lucu ya, pertama kali buka home screen tiba-tiba langsung loading. Jadi kita set sebagai false terlebih dahulu. Jadi dia loading hanya ketika saat-saat yang dibutuhkan. Udah? Enter 2 kali. Add override. Kita akan membuat sebuah inisiasi sebelum perubahan state. Void namanya init state pakai kuku super junior Astagfirullahaladzim. Bilang astagfirullah. Super duper itu baru benar. Super instead, kemudian listen to today record. Masih merah karena kita belum bikin function yang nanti akan kita buat. Sip, udah? Kita langsung buat aja. Di setelah yang pink, enter 2 kali, langsung kita buat void listen to today record. Dia nggak punya parameter apapun. Nah, kayak ini dah. Ini apa? Apa? Ini apa? Ini adalah codingan. Lagi apa? Ini adalah Yang mana? ini slide ini kita lagi buat Apa? komennya. Oh, perlu komen. Enggak aku aja. Oh ya dah. Ini digunakan untuk nge-listen. Listen itu artinya apa? Mendengarkan semua hal yang terjadi di home screen, terutama untuk attendance record. Jadi apa yang didengerin? Pertama, apakah user sudah check in atau belum? Kedua, kalau sudah check in, ntar ngapain? Ketiga, apakah user check out atau enggak? Gitu ya. Jadi untuk record. Jadi listen to today record. Sudah? Udah. Kita di sini bikin satu variable final namanya user. Untuk memastikan usernya itu harus sudah terautentikasi, balik-balik ya mulu, dia harus dikonfirm terus-terusan gitu. Auth. Oh ini ada ini ya. Auth services current user. Enter. If di sini if nggak usah pakai else, kondisinya adalah kalau usernya ada atau tidak sama dengan null, dia ngapain gitu kan. Kita akan langsung mengoneksikan kepada Firestore database gitu ya. Jadi kalau usernya ada nih, ya nggak? Iya. Jadi kita bener-bener nggak punya opsi untuk kalau usernya nggak ada. Ya kalau usernya nggak ada, dia harus login terlebih dahulu. Firestore services udah. Kemudian get today record stream. Ini yang udah kita buat kemarin yang panjang banget itu yang ada di Firestore service. Kita tinggal panggil aja get today record stream. Jangan salah panggil ya. Get today record stream. Oke? Yes. Kemudian user
user dot uid, user ID ya. Kemudian kita listen, kita listen datanya record. Listen, kita bikin anonymous function dulu, baru kita bisa panggil record. Bikin sebuah ini ya, sebuah parameter. Udah, anonymous function kita tambahin kurung kurawal. Udah. Kalau misalkan UI-nya masih hidup atau masih aktif, if. Kalau masih hidup dan masih aktif, kita panggil mounted. Dia akan set state kayak gini ya. Kita bikin anonymous function pakai raw function. Kita akan ngambil today record, kita masukin ke record. Today record. Sip. Dah. Miss, boleh geser dikit? Geser dikit boleh. Nih. Sudah? Jadi ini adalah function untuk nge-listen atau mendengarkan apapun yang terjadi ya, yang ada pada state-nya. State-nya punya 3, apakah user tersebut udah check in atau belum, kedua dia lagi currently working, ketiga dia sudah check out, gitu ya. Oke. Kemudian next setelah yang kuning, ada nggak yang kuning? Nggak ada, jadi setelah yang pink. Ini kalau beda tema punyanya Chalil beda tema nggak? Beda, tapi nggak beda-beda banget sih. Masih mirip-mirip gitu ya. Oke, sip lah kalau gitu. Oke, setelah yang ini udah kita bikin sebuah function. Dia anonymous, jadi pakai future. Dia kita pakai GDG untuk generic. Jadi dia merepresentasikan sebuah function yang tidak punya kembalian, yaitu void. Nama functionnya adalah private check in. Nah, dia punya parameter yang required banget nih. Kalau parameter required kita harus kasih apaan? Kurung awal. Ingat gak? Ini di Dart nih dulu nih. Kalau kita mau bikin parameter yang bener-bener dia tuh wajib, dia harus pakai kurung awal. Tipe datanya string, nullable, photo path. Sip. Karena dia asinkronus, kita kasih async kurung awal. Dah. Ini untuk check in nih. Gitu ya. Final user auth services dot curut, bukan curut. Dah, ini kita memastikan lagi usernya itu sudah login. Kalau usernya tidak ada, kita nggak bakal nampilin apapun. Jadi kita bikin kondisi 1, if user sama dengan null, artinya dia tidak ada di database, dia tidak akan nge-return apapun. Return gitu aja udah. Dah. Kalau misalkan check-in lagi berproses, kita set is loading-nya sebagai true. Set state. Kita bikin anonymous function pakai arrow function kayak gini. Kita panggil is loading sama dengan true. Oke. Dah. Nah, kita mau melakukan percobaan tag fotonya. Jadi kita pakai try catch. Emang sering banget try catch dipakai ya? Ya nggak? Udah berapa kali banget gitu. Try. Yang kita coba adalah ya tentu aja percobaan untuk tag foto ketika mau check in gitu kan. Jadi kita panggil string nullable photo key ya. Udah. Kita bikin kondisi if. Kondisinya adalah kalau photo path-nya ada. Photo path ada, tidak sama dengan null. Kemudian kalau misalkan ada, ya kita nyimpen di satu variabel namanya photo key. Photo key kita berkoneksi dengan storage. Ingat, yang berkaitan dengan gambar-gambaran adalah real time database. Yang berkaitan dengan semua data, mulai data user dan lain sebagainya adalah Firestore. Sip. Nah, ini karena dia photo key-nya ada, fotonya ada gitu kan datanya, kita melakukan upload. Jadi storage services kita kasih tahu, oh kita mau melakukan upload gitu.
upload attendance foto. Nah, kita di sini ngasih beberapa parameter yang diminta. Ada dua doang sih. Yang pertama adalah data sama foto type. Di sini datanya karena dia sifatnya adalah path, jadi kita panggil foto path. Yang kedua adalah tipenya apa, gitu kan ya. Karena ini check-in, berarti tipe datanya check-in. Ini kan check-in ya nggak? Jadi tipe fotonya adalah check-in. Dah. Ini proses upload. Dah. Selain di sini kita lihat, teman-teman. Di sini selain yang diupload itu apa namanya? Nih ya, selain yang diupload dia foto datanya atau path-nya, dia juga ngambil data apa, teman-teman? Mana lagi nih? Oh, ini nih. Dia manggil data apa? Apa aja yang ada di real time database. Kita lihat ya. Pertama data, kedua timestamp, ketiga type. Jadi kita juga ngurusin pengambilan timestamp. Kita akan buat. Jadi setelah yang kuning sudah? Sudah? Final. Now. Namanya now ya, atau sekarang. Kita panggil datetime. Datetime dot now. Ini gak keluar beneran. Oh iya, forgot. Ya udah. 10 menit ya. 10 menit. 10 menit. Yes. Oke. Now, udah. Sip. Kemudian final namanya record attendance record. Dia minta banyak banget nih, aduh, banyak ya. Slow banget. Padahal masuk sehari aja ngaruhnya banyak ya. Mestinya waktu itu kan gak masuk sehari ya. Waktu yang visit itu. Yaudah, file record, attendance record sudah. ID-nya kita kosongin karena dia akan mengisi secara otomatis. Kayak gini aja. User ID user dot with check-in time now. Date time now. Kemudian now dot year, jadi tahun sekarang. Kemudian now month, now dot month. Terakhir now day, now dot day. Dah, itu yang akan diambil. Ngerecordnya jadinya tahun, bulan, dan hari. Kemudian untuk check-in foto path-nya, check-in foto path kita ambil dari foto key. Sip. Udah. Ini kita ngeset sebagai proses uploadingnya beserta timestampnya. Tinggal kita kasih tahu si Firestore, kita enter 2 kali. Wait, kita tunggu tuh respon dari Firestore terima atau enggak. Kita panggil Firestore service dot create attendance record. Tinggal panggil aja, enak banget ya. Udah, itu baru proses uploadnya doang tuh. Dan kita berkoneksi atau berkomunikasi dengan si Firestore. Capek? Pusing nggak? Membludak ya? Apa belum? Oke, Pomodoro masih 7 menit lagi. Setelah wait, kita enter 2 kali. 1, 2, 3. Udah? Jadi kalau sukses kita pasti ada snack barnya. Ya nggak? Check in successfully with foto, gitu kan ya? Oke. If kalau misalkan UI-nya masih aktif, mount sheet, kita panggil scaffold passenger. Ya, kemudian off context show snack bar
konteks. Kok show snack bar gitu ya, kalau pakai C. Show snack bar. Dah. Panggil snack bar kelasnya. Panggil snack bar kelasnya. Nggak ada. Punya kalian ada nggak? Kalian mesti nggak ada. Halo. Kontennya. Kayaknya kita perlu dengerin itu deh. Kayak apa gitu. Kayak ya boleh biar gak terlalu gini banget ya. Siapa ge? Satu orang. Oh, di strike malah. Ya udah. Konten teks. Tapi ada nggak yang ngedengerin gitu malah relax? Ada ya, berarti emang beda-beda sih orang. Kalau misalnya juga bisa denger, cuman kayak denger aliran air atau denger hujan. Fotopath. Fotopath. Ini kita pakai fotopath ya. Tidak sama dengan 0. Nah, kita bikin sebuah kondisi. Kan kalau di opsinya kan ada 2, apakah user itu bisa pakai foto atau pakai enggak, ya enggak? Otomatis dia snack bar-nya beda dong, ya enggak? Makanya kita di sini pakai ternary operator. Kalau foto path-nya tidak sama dengan 0, artinya ada isinya. Ini untuk kondisinya ya. Oke. Kita enter. Kalau enggak usah deh. True-nya, nilai true-nya pakai ini. Kemudian kalian kasih sebuah string. Nanti kalau misalkan dia pakai foto, snack bar-nya akan munculin check in successfully with foto. Kalau misalkan nggak pakai foto atau nilainya false, check in successfully. Foto. Ini nilai true-nya. False-nya. String juga. Check in successfully. Gitu aja. Udah. Ini untuk teksnya. Udah. Enter. Enternya setelah kurung kuning. Setelah kurung kuning. Iya bener. Di enter. Udah. Bacol. Colors. Green. Duration seconds 2. Sip. Jadi snack bar-nya cuma muncul selama 2 detik aja. Gak usah lama-lama. Dah. Di save. Nah, kita tinggal yang errornya. Ya. Kalau misalkan error nggak berhasil upload atau nggak berhasil check in gitu ya, kita kasih if masih aktif ya. Ini kondisinya masih aktif tuh. Nah, if kondisinya adalah kalau misalkan masih aktif mounted tapi dia error, sama kita akan mengucapkan scaffold messenger of context show snack bar. Kemudian snack bar. Kontennya pertama pasti teks ya. Teks string error checking in. Errornya kita pakai ternary operator aja biar gampang buat permulaan. Kita convert to string. Udah gitu aja. Kalau error scaffoldnya jadi merah. Jadi setelah konten kita kasih koma, tambahin color bacol colors dot red. Udah, ini kalau error. Ada satu kondisi di mana dia akan berjalan dan akan tetap dijalankan, entah dia try yang dijalankan atau cache yang dijalankan. Apa namanya? Finally. Setelah biru. Kita tambahin finally kayak gini. Tambahin kurung awal.
dia akan tetap menjalankan bahwasannya loading indikator itu udah nggak ada, ya nggak? Masa iya udah muncul snack bar dia masih loading indikator? If kalau masih aktif, mounted, set state, kemudian kita di sini bikin sebuah kok di situ di luar mounted dong, di sini if mounted set state. Nah, kita bikin sebuah anonymous function menggunakan or function, kita panggil is loading false, sama dengan false. Ya. Untuk pengaturan upload untuk check in udah selesai. Check in ya, baru check in. Ada check outnya. Udah istirahat dulu bentar ya. Capek gak sih? Pasti paham. Apalagi kita tadi pomodoronya sempat macet, jadi kita istirahat dulu. Nanti siapa yang haid mau minta tolong buat ambil TV di bawah. Dia ada itunya kan, ada rodanya ya. Iya. Emang kemarin buat apaan kok ada di sana TV-nya? Nonton Miss. Pas kapan? Hah? Weekend itu nonton 2 kali. Oh. Capek ya? Back pain gak sih kalian? Back pain gak? Kalian back pain gak sih? Enggak. Five minutes break. Status WA. Status WA. Parah. Status WA. Kelas sebelah. Mana lagi hening lagi. Bisa-bisanya. Jedak jeduk lagi, astagfirullahaladzim. Apa? Enggak kan, enggak pakai apa-apa, kocak. Enggak pakai nih, duh. Sebelah guru siapa ya? Apa nih? Ada-ada aja ya kelakuan ya. Astagfirullah. Ayo istighfar. Astagfirullah. Mana volumenya gede lagi ya. Kalau
Kalau kecil mah masih mending. Callback lagi. Miss lihat di Bali dong. Apa? Lihat di Bali. Jangan dong. Boleh sih. Jangan lah. Kemana lagi kayak gitu, tadi lagi kayak gini. Emang lihat status WA emang kadang-kadang ranjau ya. Apa? Sebelas D Cafe. Gurunya siapa nih? Lucu ya. Oh. Gurunya habis mana? Nyantai. Udah. Apa nih? Bentar ya. Udah 3 menit lagi sebelum istirahat. Yaudah, kita kasih tuh dulu. Tuh dia tadi setelah mana? Setelah set ya. Di sini. Tuduh. Buat logika. Untuk check out. Dah, yang terjadi di sini biar di sini aja ya. Pasti ntar DKV tahu nih, saya tahu dia underground. Kamar ya pasti cerita-cerita ya kan? Alah, udahlah. Nanti di Asia kedengeran di samping. Apa? Iya. Ini kesampean. Iya emang. Kedengeran sih. Kecil juga kedengeran dia. Pada gede banget bassnya tadi, kerasa ada bassnya. Bener gede enak banget gitu ya. Astagfirullah. Gak bakal lagi lah buka status WA random banget. Niatnya tuh pengen refreshing, lihat-lihat status orang gitu. Ternyata malah jadi gitu, kocak. Astagfirullahaladzim, padahal gak ada apa-apa gitu. Emang astagfirullah. Ya tadi bisa astagfirullah sebelum terjadi apa-apa. Masa sih? Astagfirullahaladzim terus tapi Masa sih? Oh iya ya. Coba lah, ntar kita lihat Bardi. Ya udah 11 sana. Ini Syasha nih yang paling kedengeran gak sih dia? Bassnya. Aduh. Oke deh, kalau kayak gitu ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Belum ada ya? Ya udah kalau gitu terima kasih banyak atas sesinya dari pagi sampai saat ini. Nanti abis ini kita balik lagi juga. Nanti yang haid minta tolong bantuannya ya untuk ngambil TV. Kayaknya ngambilnya sekarang aja nggak sih langsung? Oke, kalau gitu thank you so much. Let's close our session by setting hamdalah dan kafaratul majlis. Astagfirullah wa atubu ilaik. Bye, see you after this. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Tia. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Nih. Thank you ya. Salimnya ntar aja kan lagi terakhir banget. I have sent the email. Oh, okay. I will forward to decodings. Bye. Bye, thank you, Miss.
Mana di record?